Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan secara rinci langkah-langkah pengerjaan Zahir dari yang paling awal, yaitu pengisian data perusahaan, sampai dengan yang paling akhir, yaitu tutup buku akhir bulan, dari studi kasus yang telah kami selesaikan. Langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Di sini ada informasi umum perusahaan. Abelas bergerak dalam bidang jual beli dan konveksi sepatu. Abelas berdiri pada tahun 2016 yang saat ini berkeinginan untuk menerapkan Zahir Accounting versi 6 untuk pencatatan pembukuannya. Berikut data perusahaannya. Nah, di sini kita akan membuat data perusahaan baru dengan nama perusahaannya yaitu Abelas. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Zahir Accounting versi 6-nya. Karena di sini kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita pilih menu membuat data baru. Kita masukkan di sini nama perusahaannya yaitu Abelas. Kemudian alamat perusahaannya di sini kita bisa langsung copy saja, Jalan Sudirman nomor 20. Selanjutnya negaranya Indonesia, kotanya Jakarta. Lalu kode posnya 10220. Karena di sini tidak ada keterangan nomor telepon, fax, email, dan websitenya, maka kita kosongkan saja. Setelah sudah terisi seperti ini, kita klik lanjutkan. Untuk periode akuntansinya, di sini kita lihat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Jadi di sini kita setting bulannya kita ganti jadi bulan Januari, kemudian tahunnya tahun 2021, dan tutup buku akhir tahunnya Desember. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita klik lanjutkan. Untuk membuat data perusahaan baru, halaman ini kita biarkan saja, kita klik lanjutkan lagi. Sebelum kita klik proses, kita lihat dulu konfirmasi akhirnya, apakah sudah sesuai dengan informasi umum perusahaan yang ada di studi kasus. Jika sudah sesuai seperti ini, bisa langsung kita klik proses. Nah, di sini kita disuruh memilih jenis usaha. Kita lihat di studi kasus, di sini jenis perusahaannya perdagangan umum. Kalau sudah perdagangan umum, kita klik lanjutkan. Kemudian akan muncul konfirmasi Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum, lanjutkan proses, kita klik ya. Kemudian setup data mata uang, ini IDR kita biarkan saja, kita klik lanjutkan. Untuk mata uang asing USD, di sini kita biarkan saja, kita klik lanjutkan. Setelah itu kita klik selesai. Setelah itu di sini ada beberapa kebijakan akuntansi yang harus kita baca. Seperti di sini ada umum, mata uang menggunakan rupiah. Lalu di bagian pembelian dan penjualan, di sini ada PPN 10%, ada termin dan sebagainya. Setelah berhasil masuk ke dalam dashboard Zahir Accounting 6-nya, kita lihat dulu di sini pengaturan awal Zahir Accounting 6-nya. Ini merupakan pengaturan aplikasi yang terdiri dari pengaturan program, setup data, dan pengaturan transaksi. Pada langkah ini kita akan mengatur format mata uang, format tanggal,
penggunaan modul uang muka sesuai dengan ketentuan dari studi kasus perusahaan Abelas. Prosesnya yang pertama kita pilih menu setting, kemudian pilih setup program. Lalu kita lihat di sini setelan regionalnya. Kalau sudah seperti ini bisa kita lanjut. Kemudian kita lihat setelan transaksi pada umumnya. Di sini kita menggunakan modul uang muka. Ini menggunakan modul uang muka, kita checklist. Jika sudah, setelah itu kita klik rekam. Di sini ada data rekening yang dimana beberapa sudah ada di Zahir dan ada beberapa yang harus kita ubah juga. Di sini terdapat kas, lalu di sini sudah ada kas. Kemudian Bank BCA. Di sini bank kita edit menjadi Bank BCA. Kalian bisa mengedit dengan klik icon edit data di bawah sini atau double klik lalu klik OK. Nah, ini kita edit jadi Bank BCA. Kemudian kita klik rekam. Setelah itu piutang dagang. Di sini ada piutang usaha, kita ubah menjadi piutang dagang. Lalu di sini ada beberapa akun persediaan sepatu, persediaan flat shoes, persediaan sendal. Di sini ada persediaan satu, kita ubah menjadi persediaan sepatu. Lalu persediaan 2 kita ubah menjadi persediaan flat shoes. Dan persediaan 3 kita ubah menjadi persediaan sendal. Lalu kendaraan, di sini kita cari kendaraan, sudah ada. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan, di sini juga sudah ada. Kemudian hutang dagang, di sini ada hutang usaha, kita ubah menjadi hutang dagang. Kemudian hutang bank, sudah ada. Di sini kita ubah menjadi hutang bank. Lalu modal di setor, di sini kita cari modal di setor, sudah ada. Lalu laba ditahan juga di sini kita cari, sudah ada. Setelah semua nama akun sudah sesuai dengan data di studi kasus, klik tutup, keluar dari daftar akun. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita mengisi saldo awal akun. Lalu di sini kita pilih menu setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Ini kita sudah isi sesuai dengan akunnya yang ada di studi kasus. Ini kita isi sesuai dengan akunnya yang ada di studi kasus. Kas sebesar 10 juta, Bank BCA 50 juta, piutang dagang 9 juta,
Persediaan sepatu 6 juta. Flat shoes 4,4 juta. Persediaan sendal 3,8 juta. Kendaraan 120 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan 12 juta. Jangan lupa ditambahkan min karena di sini ada tanda kurung. Hutang dagang 5,4 juta. Hutang bank 30 juta. Modal disetor 115,8 juta. Laba ditahan 40 juta. Nah, kalau di sini sudah nol, berarti sudah balance debit dan kreditnya. Dan pastikan ini nilainya harus nol. Kalau sudah, kita klik rekam. Langkah selanjutnya yaitu mengisi data nama alamat customer, vendor, dan employee. Kita ke data nama alamat, langsung saja klik di sini ikon tambah data. Masukkan ID atau kode customer. Di sini C001. Kemudian nama perusahaannya, Toko Anugrah. Untuk tipenya sudah benar, customer. Dikarenakan tidak ada keterangan alamat, nomor telepon, dan lain-lainnya, kita bisa langsung klik baru. Karena di sini masih ada data lainnya. Kemudian lakukan angka yang sama untuk data customer selanjutnya. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk mengisi data nama alamat customernya. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan pengetikan. Ini kita ganti jadi C004 ya. Lalu namanya pelanggan umum. Jika sudah selesai data customernya, sekarang kita lanjut ke data vendor. Untuk mengisi data vendor, jangan lupa kita mengganti tipenya terlebih dahulu menjadi vendor. Kemudian kita masukkan lagi kodenya di sini V001. Lalu namanya Carol Shop. Kita selesaikan dahulu untuk data vendornya. Nah, untuk data vendornya sudah selesai, kita lanjut ke data karyawannya. Jangan lupa tipenya kita ubah dulu menjadi employee. Kemudian kita masukkan lagi kodenya di sini I001. Lalu namanya Agus.
baru lagi, kemudian E002, namanya Tini, setelah semuanya terinput, kita klik rekam. Kita klik ya di sini karena tidak ada data NPWP atau NIK-nya. Untuk melihat data yang sudah berhasil direkam, kita bisa mengklik icon daftar data di sini. Kita switch mode di sini agar lebih mudah untuk melihatnya. Nah, ini adalah tampilan data yang sudah berhasil direkam. Kalau sudah, kita klik tutup untuk keluar. Lalu langkah selanjutnya, kita akan mengisi saldo awal piutang usaha dan hutang usaha. Untuk mengisi saldo awal piutang usaha, pilih menu setting, saldo awal, lalu saldo awal piutang usaha. Kita klik baru. Kita pilih nama pelanggannya di sini, Toko Anugrah. Lalu tanggalnya 31 Desember 2020. Lalu nomor invoice-nya INV001. Nomor SO-nya di sini tidak usah diisi, kita kosongkan saja. Lalu mata uangnya sudah sesuai. Lalu isi nilai piutangnya di sini sebesar 2 juta. Kita klik rekam. Nah, ini data yang sudah berhasil direkam. Lakukan langkah yang sama untuk pengisian saldo awal piutang usaha lainnya. Lalu kita klik baru lagi. Kita pilih nama pelanggannya di sini Toko Cahaya. Tanggalnya tanggal 31 Desember 2020. Nomor invoice-nya INV002. Lalu isi nilai piutangnya di sini 4.300.000. Kita klik rekam. Kita klik baru lagi, lalu kita pilih lagi nama pelanggannya di sini Toko Berkah, tanggalnya tanggal 31 Desember 2020. Invoice-nya INV003, lalu isi nilai piutangnya di sini 2.700.000. Kita klik rekam. Kemudian karena di sini pelanggan umumnya tidak ada saldo piutang, maka tidak usah kita input ke saldo awal piutangnya. Kalau sudah, total piutang usaha di sini harus sama dengan total piutang usaha di neraca saldo awal sini. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya, pengisian saldo awal hutang usaha. Pilih menu setting lagi, saldo awal, lalu saldo awal hutang usaha. Lalu kita klik baru lagi, ini pengisiannya sama seperti piutang usaha tadi ya. Kita pilih lagi nama pemasoknya di sini Carol Shop. Tanggal 31 Desember 2020. Lalu nomor invoice-nya CR001. Nomor PO-nya di sini tidak usah diisi, kita kosongkan saja, mata uangnya sudah sesuai. Lalu isi nilai hutangnya, di sini sebesar 2.300.000. Kita klik rekam. Nah, ini data yang sudah berhasil direkam. Lakukan langkah yang sama untuk pengisian saldo awal hutang usaha lainnya. Kita klik baru lagi, nama pemasoknya Daddy Lion Shoes, kemudian tanggalnya 31 Desember 2020. Nomor invoice-nya di sini DS002. Nomor PO-nya kosongkan saja, mata uangnya sudah sesuai. Lalu nilai hutangnya di sini 3.100.000. Kita klik rekam. Kalau sudah, total utang usaha di sini harus sama dengan total hutang usaha di neraca saldo awal sini.
Sudah sama, kalau sudah sama kita klik tutup. Langkah selanjutnya kita akan menginput data harta tetap. Bisa kita langsung klik icon tambah data di sini. Kita masukkan nama harta tetapnya. Mobil Avanza. Kelompoknya kita pilih kendaraan roda 4. Karena di sini umur ekonomisnya 10 tahun, lalu di sini 8 tahun, maka kita ubah terlebih dahulu. Kita klik edit pada kendaraan roda 4. Lalu kita ubah umur ekonomisnya menjadi 10 tahun. Setelah itu kita klik rekam. Pastikan kelompok dan umur ekonomisnya sudah benar. Selanjutnya kita klik OK. Lalu tanggal belinya di sini 5 Januari 2016. Kemudian harga belinya 120 juta. Lalu nilai residunya 12 juta. Kemudian umur ekonomisnya pastikan sudah 10 tahun ya. Setelah seperti ini, bisa langsung saja kita klik rekam. Ini kita okekan saja. Lalu muncul konfirmasi, lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, kita klik ya. Untuk melihat data harta tetap yang sudah berhasil kita input, bisa kita klik icon daftar data di sini. Nah, ini dia tampilan daftar harta tetap yang sudah berhasil kita rekam. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita klik tutup. Selanjutnya, kita akan mengisi data pajak. Kita klik icon tambah data di sini. Kita masukkan kode pajaknya PPN. Kemudian nama pajaknya pajak pertambahan nilai. Kemudian persentasenya 10%. Akun belinya kita pilih PPN masukkan. Dan akun jualnya kita pilih PPN keluaran. Kalau sudah, kita klik rekam. Untuk melihat data pajak yang sudah berhasil kita rekam, klik icon daftar data di sini. Nah, ini adalah tampilan data pajak yang telah berhasil kita rekam. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya, kita mengisi data produk. Pertama-tama kita edit kelompok datanya terlebih dahulu, kita klik data lainnya, kemudian kita pilih kelompok produk, lalu kita klik produk 1, lalu kita pilih edit. Pada nama kelompok barangnya kita ubah menjadi sepatu, lalu pada sifat persediaannya bisa disimpan, dibeli, dan dijual. Kemudian kita sesuaikan kode akunnya. Untuk kode akun harga pokok kita pilih harga pokok penjualan. Di sini kita edit harga pokok 1 menjadi harga pokok penjualan sepatu. Lalu untuk harga pokok penjualan 2 dan 3 kita ubah menjadi harga pokok penjualan flat shoes dan sendal. Setelah itu kita klik rekam.
Pada kode akun penjualan, kita ubah akun penjualan 1 menjadi penjualan sepatu. Begitu juga untuk penjualan 2 dan 3, kita ubah menjadi flat shoes dan sendal. Lalu jika sudah seperti ini, bisa kita klik rekam, lalu lakukan langkah yang sama pada data produk selanjutnya. Jika sudah di-input, maka kita bisa klik tutup. Setelah itu, memasukkan data produk. Kita langsung saja klik icon tambah data pada data produk. Pada ID, kita masukkan SP001. Nama barangnya Peony Sneakers. Dan pada kelompok barangnya kita pilih sepatu. Lalu kita selesaikan terlebih dahulu untuk kelompok barang sepatu. Kita bisa klik baru untuk menambahkan data baru. Lalu lakukan langkah yang sama pada data produk selanjutnya sesuai dengan data yang ada. Untuk kelompok barangnya, jangan lupa diganti sesuai dengan kategorinya. Setelah itu bisa kita klik rekam. Nah, ini adalah tampilan data produk yang berhasil direkam. Kemudian kita bisa klik tutup. Selanjutnya kita mengisi saldo awal persediaan. Di sini kita pilih menu setting, lalu kita pilih saldo awal, dan kita pilih lagi saldo awal persediaan. Kita bisa langsung klik baru. Pada kode akun barangnya kita pilih SP001. Untuk stok awal kita isi 20 pieces. Lalu untuk harga pokok satuannya kita isi 150.000. Setelah itu bisa kita klik rekam. Nah, ini adalah data yang sudah berhasil direkam. Lalu lakukan langkah yang sama untuk pengisian saldo awal persediaan pada data lainnya.
Kalau sudah, di sini ada total persediaan. Di sini total persediaannya harus sama dengan total persediaan yang ada pada neraca atau ada pada saldo awal. Setelah itu bisa kita klik tutup. Setelah semua data berhasil diinput, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke transaksi. Di sini ada transaksi 1, membayar sewa toko yang dibayar kepada toko Golden. Nah, transaksi ini masuk ke kas keluar. Di sini kita pilih modul kas dan bank, lalu kita pilih kas keluar. Lalu kita bisa langsung mengklik icon tambah data di sini. Akun kas di sini kita pakai Bank BCA sesuai dengan data. Di sini karena peta Golden adalah data baru, maka kita buat data baru dengan tipe vendor. Kita masukkan ID F003. Nama perusahaannya PT Golden, lalu klik rekam. Setelah kita pilih PT Golden, masukkan nomor F-nya. Di sini CD001. Tanggalnya 2 Januari 2021. Memonya kita copy saja dari dokumen, yaitu membayar sewa toko untuk masa Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Karena ini untuk membayar sewa toko, maka nama akun yang dipakai adalah sewa dibayar di muka. Kita double klik di sini, kemudian kita cari sewa dibayar di muka. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian masukkan nominalnya, yaitu di sini sebesar 9.500.000. Jangan lupa di sini sebesarnya kita klik. Kemudian sudah seperti ini, bisa kita langsung klik rekam. Selanjutnya transaksi 2 yaitu pembelian aktiva tetap secara kredit kepada Citra Komputer. Untuk pembelian barang, masuk pada invoice pembelian. Di sini kita klik batal. Lalu kita pilih modul pembelian dan langsung saja kita klik icon tambah data pada invoice pembelian. Di sini kita checklist bagian jasa karena ini adalah pembelian jasa bukan pembelian barang. Untuk nama pemasoknya adalah Citra Komputer. Karena di sini dia adalah data baru, maka kita buat data baru dengan tipe vendor. Kita masukkan ID-nya adalah V004. Nama perusahaannya adalah Citra Komputer. Tipenya vendor. Lalu kita klik rekam. Sini kita klik ya. Setelah kita pilih Citra Komputer, kita masukkan nomor pembeliannya yaitu FPB001.
Dan tanggal transaksinya adalah 3 Januari 2021. Pada deskripsi barang, kita masukkan yang pertama adalah CPU komputer, lalu untuk kode akun yang dipakai adalah mesin dan peralatan, barang yang diterima 1, dan harganya sebesar Rp1.750.000. Jangan lupa dikenakan PPN sesuai dengan apa yang tertera pada bukti transaksi. Lalu kita lanjutkan untuk pesanan kedua dan ketiga dengan tahap yang sama. Total pajak di sini sebesar 300.000 dan total setelah pajak sebesar 3.300.000. Untuk tanggal pengirimannya adalah 5 Januari 2021. Dan di sini dikenakan termin. Maka kita edit menjadi hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30 dan diskon awalnya adalah 2%. Kemudian kita klik OK. Jika sudah seperti ini, bisa kita langsung klik rekam. Selanjutnya transaksi ketiga, yaitu terima piutang dari toko berkah. Transaksi ini masuk ke dalam transaksi pembayaran piutang usaha. Di sini kita pilih modul penjualan, lalu kita klik ikon tambah data pada pembayaran piutang usaha. Akun yang dipakai adalah Bank BCA, darinya adalah toko berkah, nomor ceknya adalah CR001, lalu tanggalnya adalah 4 Januari 2021. Untuk memonya ini kita copy aja. Lalu pada nomor invoice kita pilih INV 003, jumlah yang dibayar sebesar 2.700.000 sesuai dengan bukti pembayaran. Jangan lupa sebesarnya diklik. Setelah itu klik rekam. Kemudian kita masuk transaksi keempat, yaitu pembayaran hutang usaha kepada Carol Shop. Transaksi ini masuk ke dalam transaksi pembayaran utang usaha. Langsung saja kita pilih modul pembelian, lalu klik ikon tambah data pada pembayaran hutang usaha. Di sini akun yang digunakan masih Bank BCA, penerimanya Carol Shop, nomor ceknya adalah CD002, tanggal transaksinya adalah 5 Januari 2021. Untuk memonya ini kita samakan saja pada bukti transaksi. Pada nomor invoice kita pilih CR001. Jumlah yang dibayar sebesar 2.300.000 sesuai dengan yang ada pada bukti transaksi. Jika seperti ini, jangan lupa klik sebesarnya. Setelah itu, kita klik rekam.
Selanjutnya kita masuk ke transaksi 5, yaitu menerima pendapatan bunga dari bank. Transaksi ini masuk ke dalam transaksi kas masuk. Kita pilih modul kas dan bank, lalu langsung saja klik icon tambah data pada kas masuk. Transaksi ini melalui Bank BCA, jadi akun yang dipakai adalah Bank BCA. Dan penerimanya adalah Bank BCA. Karena Bank BCA adalah data baru, maka kita buat data baru dengan tipe other. Kita masukkan ID-nya adalah O001 dan nama perusahaannya adalah Bank BCA. Lalu kita klik rekam. Setelah kita pilih Bank BCA, kita masukkan nomor ceknya yaitu CR002. Tanggal transaksinya adalah 6 Januari 2021. Dan untuk memonya kita copy saja, yaitu pendapatan bunga bank. Kode akun yang dipakai di sini adalah pendapatan lain. Nominal yang dimasukkan sebesar 500.000. Jangan lupa klik sebesarnya. Jika sudah seperti ini, bisa kita langsung klik rekam. Selanjutnya adalah transaksi ke-6, yaitu penjualan secara kredit oleh toko Anugrah. Transaksi ini masuk ke dalam invoice penjualan. Maka kita pilih modul penjualan, lalu langsung saja kita klik icon tambah data pada invoice penjualan. Pada nama pelanggan, kita pilih toko Anugrah. Nomor fakturnya adalah PJ001. Dan tanggal transaksinya 7 Januari 2021. Lalu pada nomor barang, pertama yang dijual ada SP001, yaitu Peony Sneakers. Sebanyak 10 pieces. Harganya 175.000. Jadi totalnya sebesar 1.750.000 dan jangan lupa dikenakan PPN. Lalu lakukan transaksi berikutnya dengan tahap yang sama untuk barang kedua, ketiga, dan keempat. Lalu untuk tanggal pengirimannya adalah 7 Januari 2021 dengan salesnya yaitu Agus. Lalu di sini dikenakan termin pembayaran yaitu hari diskonnya 10,
hari jatuh tempo 30, dan diskon awalnya 2%. Di sini terdapat biaya pengiriman sebesar 100.000, maka kita masukkan pada biaya lain-lain. Lalu untuk total pajak sebesar 315.000 dan total keseluruhannya sebesar 3.565.000. Total harga ini sama dengan total harga yang ada pada bukti pembayaran. Jika sudah seperti ini, maka bisa kita langsung klik rekam. Lalu untuk transaksi 7 yaitu pembayaran bensin dan parkir, ini masuk pada kas keluar. Jadi kita pilih modul kas dan bank, lalu kita pilih ikon tambah data pada kas keluar. Pembayaran dipakai adalah melalui kas, maka kita ubah dulu akun kas dari Bank BCA menjadi kas. Kemudian untuk penerimanya adalah Chandra. Karena Chandra ini adalah baru, kita buat data baru dengan tipe ADE. Masukkan ID-nya O002, kemudian namanya itu Chandra, lalu kita klik rekam. Iya. Oke. Lalu untuk nomor ceknya adalah CD003. Dan untuk tanggalnya adalah 9 Januari 2021. Untuk memonya ini kita copy aja. Nah, pada kode akunnya kita menggunakan kode akun bensin dan parkir. Di sini kita cari uang bensin dan parkir. Karena di sini tidak ada, maka kita ubah saja akun yang ada. Di sini kita ubah saja beban iklan dan promosi menjadi beban bensin dan parkir. Jika sudah, klik rekam, kemudian OK, lalu kita masukkan nominalnya yaitu 100.000, sebesar jangan lupa di klik, kemudian klik rekam. Selanjutnya, transaksi nomor 8, menerima jasa konversi sepatu secara tunai. Berarti ini masuknya ke pendapatan jasa ya. Jadi, kita pilih modul penjualan, lalu klik ikon tambah data pada invoice penjualan. Karena ini penerimaan jasa, maka biasanya kita checklist dan juga bagian tunainya. Nama pelanggannya ini adalah pelanggan umum. Untuk nomor faktur ini adalah PJ002. Tanggal transaksinya adalah 10 Januari 2021. Deskripsi pesanannya yaitu konversi sepatu. Untuk kode akunnya adalah pendapatan jasa konveksi.
Karena di sini tidak ada, maka kita bikin baru saja. Kita pilih di sini pendapatan usaha, lalu kita ubah menjadi pendapatan jasa konveksi. Kemudian kita klik rekam. Klik OK. Dikirimnya ini 1, lalu harganya 9 juta. Dan di sini ada diskon ya, 5%. Lalu ini dikenakan PPN juga. Tanggal pengirimannya di sini 20 Januari 2021. Tarifnya adalah ini. Di sini dikenakan biaya kirim 100.000 ya. Maka kita masukkan di bagian biaya lain-lain. Lalu jumlah pajaknya sebesar 855.000. Total setelah pajaknya 9.505.000. Setelah seperti ini, kita klik rekam. Lalu transaksi selanjutnya transaksi 9, yaitu setoran modal dari pemilik. Artinya ada penambahan pada kas. Kita pilih modul kas dan bank, lalu langsung saja kita klik icon tambah data pada kas masuk. Di sini diterima oleh Bella. Pada akun kas memakai bank BCA, Bella itu adalah data baru, maka kita buat data baru dengan tipenya other. Dengan ID-nya yaitu O003, masukkan namanya Bella, lalu klik rekam. Setelah itu kita pilih Bella. Lalu masukkan nomor fakturnya yaitu CR003 dan tanggal transaksinya 12 Januari 2021. Untuk memonya kita ketik saja setoran modal pemilik. Lalu di sini untuk akun yang dipakai adalah modal disetor. Nominalnya sebesar 5.500.000. Lalu klik sebesarnya. Jika sudah seperti ini, bisa langsung klik rekam. Lalu pada transaksi 10 ada penjualan secara tunai dari toko cahaya, berarti ada masuknya pendapatan. Kita pilih modul penjualan, lalu langsung saja klik icon tambah data pada invoice penjualan. Karena di sini penjualan secara tunai, jangan lupa klik pada bagian tunai. Bagian nama pelanggan kita pilih toko cahaya dengan nomor fakturnya PJ003. Dan tanggal transaksinya 13 Januari 2021. Di sini ada dua buah penjualan. Pertama, SP002 Glory Sneakers. Sebanyak 7 pieces. Lalu harganya sebesar 175.000.
dan totalnya sebesar 1.225.000 dan dikenakan PPN. Lalu barang kedua ada SN002 Charlotte sebanyak 3 pieces. Harganya yaitu 110.000 dan totalnya 330.000 dan dikenakan PPN juga. Tanggal pengirimannya di sini sama dengan tanggal transaksi yaitu 13 Januari 2021. Plusnya adalah Agus. Untuk total pajaknya sebesar 155.500 dan total setelah pajaknya 1.710.500. Totalnya sama dengan yang ada pada bukti transaksi. Jika sudah seperti ini, bisa kita klik rekam. Lalu transaksi ke-11. Pembayaran hutang menggunakan giro. Pembayaran hutang ini berada pada mode pembelian ya. Lalu kita klik ikon tambah data pada pembayaran hutang usaha. Akun kas yang digunakan adalah Bank BCA. Penerimanya adalah Didi Liensius. Untuk nomor fakturnya CD004. Tanggal transaksinya 15 Januari 2021. Untuk menunya ini bisa kita copy saja. Lalu invoice-nya kita pilih yaitu DS002 sebesar 3.100.000. Jangan lupa giranya di checklist, sebesarnya juga diklik. Jika sudah, kita bisa klik rekam. Kemudian masukkan nomor gironya. Jadi tempatnya jangan lupa di sini 28 Januari 2021. Kemudian kita klik OK. Kita pilih tidak. Oke. Lalu selanjutnya transaksi 12 ada pencairan giro atas tanggal 15 Januari 2021. Langsung saja kita pilih modul kas dan bank. Kita klik giro keluar. Kita pilih transaksinya. Kemudian kita bisa klik giro cair atau juga bisa klik kanan. Lalu kita pilih giro cair. Lalu kita okekan saja. Tampilannya sudah seperti ini. Kita samakan pada bukti transaksi. Di sini kita hanya merubah nomor faktur saja ya, dan tanggalnya. Nomor fakturnya menjadi CD005. Dan tanggalnya menjadi 16 Januari 2021. Jika sudah, kita klik rekam. Untuk konfirmasi, kita klik tidak.
Kita masuk ke transaksi 13, yaitu menerima jasa konveksi sendal secara tunai oleh toko berkah. Di sini ada masuknya pendapatan jasa. Maka kita pilih mode penjualan, dan langsung saja kita klik icon tambah data pada invoice penjualan. Karena ini penerimaan jasa, maka jasanya kita checklist, dan checklist juga pada bagian tunainya. Lalu pada nama pelanggan kita pilih toko berkah, nomor fakturnya PJ004, dan tanggal transaksinya 17 Januari 2021. Deskripsi pesanannya adalah konveksi sepatu. Untuk kode akunnya, kita pilih pendapatan jasa konveksi. Barang yang dikirim jumlahnya 1, dan harganya sebesar 7.500.000, dan dikenakan PPN. Untuk tanggal pengirimannya di sini 27 Januari 2021, dan salesnya adalah Tini. Di sini dikenakan biaya kirim 100.000, maka kita masukkan pada biaya lain-lain sebesar 100.000. Lalu jumlah pajaknya sebesar 750.000 dan jumlah setelah pajaknya 8.350.000. Jika sudah seperti ini, bisa kita langsung klik rekam. Selanjutnya transaksi 14, yaitu penghapusan piutang atas nama toko cahaya dengan invoice INV002 yang dialokasikan ke cadangan piutang. Langsung saja kita pilih mode penjualan, dan kita double klik pada piutang usaha. Piutang yang dialokasikan adalah INV002, maka di sini kita double klik pada INV002. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik kanan, dan kita pilih write off. Pada bagian ref kita isi dengan nomor faktur GJ001, tanggalnya 20 Januari 2021, untuk akun penghapusan piutang, kita pilih cadangan kerugian piutang. Jika sudah seperti ini, bisa kita langsung klik rekam. Selanjutnya transaksi 15, yaitu ada penyesuaian barang rusak yang biasanya dialokasikan ke akun penyesuaian persediaan. Di sini kita pilih modul persediaan, kemudian klik icon tambah data pada penyesuaian data. Untuk nomor fakturnya adalah IJ001, tanggalnya adalah 22 Januari 2021. Di sini ditemukan 2 pieces Peony sneakers keadaan rusak. Maka pada kode barang yang kita pilih SP001 Peony sneakers, pada bagian jumlah kita gunakan min, jadi kita masukkan min 2. Lalu kita pilih akun alokasinya, yaitu penyesuaian persediaan. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik rekam. Lalu, pada transaksi 16, ada pembayaran listrik. Ini masuknya ke kas keluar ya. Kita pilih modul kas tambang, lalu kasih icon tambah data pada kas keluar.
Di sini dibayarkan kepada PLN melalui Bank BCA. Di sini akun kasnya sudah benar. Lalu untuk menerimanya, karena PLN data baru, maka kita buat dulu dengan tipe other. Untuk ID-nya, kita masukkan O004, namanya yaitu PLN, kemudian kita klik rekam. Iya, kemudian pilih PLN, lalu OK. Untuk nomor fakturnya yaitu CD006 dan tanggalnya adalah 25 Januari 2021. Untuk memonya, ini bisa kita copy saja. Di sini kode akun yang digunakan yaitu beban listrik, air, dan telepon. Tapi karena di sini itu beban listrik, air, dan telepon itu secara terpisah, jadi kita gabungkan saja. Kita edit beban listriknya menjadi beban listrik, air, dan telepon. Jika sudah, kita klik rekam, kemudian kita klik OK, dan kita masukkan nominalnya sebesar 1.500.000 dan upah sebesarnya diklik. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya ada transaksi 17, yaitu pembayaran gaji. Ini masih pada kas keluar. Di sini dibayarkan kepada karyawan melalui Bank BCA. Akun kasnya di sini sudah benar, Bank BCA. Lalu penerimanya karyawan. Karena karyawan belum ada, jadi kita buat data baru. Kita klik baru dengan tipe employee. Kodenya kita masukkan E003, lalu namanya karyawan, kemudian kita klik rekam, lalu klik ya. Pastikan karyawan sudah terpilih, kemudian kita klik OK. Lalu untuk nomor fakturnya yaitu CD007, tanggal transaksinya 28 Januari 2021. Dan untuk memonya kita copy saja. Membayar gaji karyawan 2 orang masing-masing 2.500.000. Lalu pada kode akun kita memakai beban gaji dan upah. Kita klik 2 kali di sini, kemudian kita cari beban gaji dan upah. Nominalnya sebesar 5 juta. Jika sudah, jangan lupa klik sebesarnya. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita klik rekam. Untuk transaksi terakhir, transaksi 18, yaitu tutup buku akhir bulan. Melakukan tutup buku bulan Januari 2021 agar terbentuk jurnal penyesuaian dan laporan bulan Januari 2021. Ini kita tutup dulu. Di sini bisa langsung kita klik tutup buku, lalu kita pilih tutup buku akhir bulan. Ini kita okekan saja. Di sini muncul pengingat backup data, kita pilih ya. Lalu pada bagian ini revaluasi valuta asing, kita uncheck list. Jika sudah, bisa kita klik proses. Ini kita okekan saja. Lalu akan muncul konfirmasi, ini kita klik ya. Kemudian akan muncul konfirmasi lagi, ini kita langsung ya aja. Klik OK saja. Jika sudah tutup buku bulan Januari, maka kita tidak bisa lagi memposting transaksi di bulan Januari. Nah, transaksi sudah kita input semua, lalu untuk melihat laporan bulan Januari 2021, kita pilih modul laporan.
Di sini terdapat banyak laporan, kita pilih laba rugi standar. Periode akuntansinya kita pilih dari bulan Januari. Lalu klik OK. Dan ini dia laporan laba ruginya. Kemudian untuk melihat neraca saldo bisa kita pilih di sini. Kita pilih bulan periodenya Januari lalu klik OK. Dan ini laporan neraca saldonya. Baik, untuk teman-teman yang ingin mendownload modul atau studi kasus ini, sudah kami sediakan linknya di kolom deskripsi ya. Sampai di sini dulu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.